Seorang warga Musi Bajuasin, Sumatera Selatan tega membunuh ibu kandungnya sendiri serta melukai ayahnya. Tindakan keji itu diduga dipicu oleh sakit hati. Jadi di sebuah masjid inilah seorang ibu kemudian dibunuh anak kandungnya setelah pada saat sedang membaca Al-Quran usai sholat tarawih. Tiba-tiba ia kemudian ditusuk oleh sang anak dan juga sempat melukai ayah kandungnya. Polisi bersama dengan warga kemudian menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terungkap bahwa Muksin, sang anak ini sakit hati kepada kedua orang tuanya. Baik pemirsa, berangkat dari peristiwa yang terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tentu kita akan mengambil atau menarik hikmahnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu narasumber kami. Alhamdulillah pagi ini sudah bergabung bersama kami, guru kami. Ada Ustadz Benri Jaisurahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Benri. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil, Mbak Maria. Ya. Terima kasih meluangkan waktunya untuk kami ya Ustadz ya. Ustadz, saya ingin mengajak Ustadz juga nih dan pemirsa untuk menyimak informasi dari Musi Banyuasin tadi nih. Ada rekan kita juga nih, Puja Kusuma. Di mana nih Puja? Apakah Anda berada di lokasi kejadian ya? Iya, Arif Fadil dan Maria Asegaf, saat ini saya berada di rumah korban yang merupakan ibu kandung pelaku sendiri, yakni Ibu Patonah. Ini rumah korban yang tak tahu dari masjid, dan kita langsung, Arif Fadil dan pemirsa, kita langsung menuju ke masjid, ke tempat lokasi penusukan yang mana pelaku adalah Muksin. Muksin ini anak kandung daripada korban. Korbannya ibu kandung yang bernama Siti Fatonah, ditusuk di dalam masjid saat korban tengah tadarusan. Nah, ini lokasi dan TKP penusukan anak kandung terhadap ibu kandung. Arif Fadil dan Maria Asegaf. Pemirsa, saat ini saya sudah dengan narasumber atau saksi mata, Bapak Kades, yakni dari Desa Letang. Selamat pagi, Pak Kades. Ya, selamat pagi. Ya. Pak Kades, kejadian awalnya itu bagaimana? Adanya penusukan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri di dalam masjid ini, Pak Kades. Iya. Mula-mula setelah korban, warga kami yang bernama Siti Fatonah ini melakukan sholat tarawih berjamaah seperti biasanya, dan beliau langsung melakukan tadarusan. Jadi seperti biasa beliau membaca Al-Quran untuk mengisi selama bulan suci Ramadan ini. Tiba-tiba anak si korban, si Muksin ini mendatangi masjid dengan membawa sebilah senjata tajam. Ini langsung menghampiri ibu korban, maksud kami Ibu Siti Fatonah ini, dan langsung menikamkan senjata tajam itu ke perut si korban. Nah, setelah itu secara histeris korban berteriak meminta tolong. Pada akhirnya terdengarlah oleh suami korban, sehingga suami korban mendatangi tempat kejadian perkara ini untuk memberikan bantuan kepada korban untuk dibawa ke rumah sakit. Ternyata dalam proses itu ayah kandung dari pelaku ini juga diserang oleh pelaku dengan membacokkan berkali-kali ke tubuh si Bapak Miftahul Munir ini. Ya. Apakah kejadian itu, apakah bapak korban atau ayah korban itu berada di lokasi atau dalam masjid menemani daripada ibunya korban? Oh tidak. Jadi suami si korban ini kebetulan sudah tadarus itu, dia balik ke rumah untuk mengambil makanan-makanan ringan yang itu bisa dibawa ke masjid untuk disantap secara bersama-sama oleh para jamaah. Gitu. Nah, setelah itu langsung si suami korban itu meminta bantuan warga untuk membawa si korban. Nah, setelah itu si pelaku itu, si Muksin ini kembali ke rumah, ke kamarnya dengan gaya yang tidak merasa bersalah. Jadi dengan santainya masuk ke dalam kamar, duduk sambil main HP, dan
sebilah parang atau senjata tajam tadi masih tetap terikat dan dipegang di tangan kanan si pelaku. Ya. Terus kemudian Pak Gadis setelah korban pulang dan terus membawa parang itu, apakah korban juga menyerang warga-warga lain atau keluarga yang lain, Pak Kades? Oh tidak, jadi hanya yang dilakukan penyerangan itu ibu kandung korban dan ayah kandung korban. Nah setelah itu di rumah kami langsung dihubungi para kepala dusun, langsung kami menghubungi anggota Markas Polsek Kecamatan Babak Supat untuk mendatangi TKP untuk mensiasati jangan sampai terjadi korban berikutnya yang tidak bersalah. Setelah 2 jam negosiasi dilakukan oleh anggota Polsek bersama pemerintah dan masyarakat juga tidak berhasil, dan akhirnya setelah 2 jam ada inisiatif dari warga dan anggota Polsek untuk membuat kayu semacam gunting untuk didorongkan ke tubuh si pelaku dalam rangka untuk melumpuhkan, karena si senjata tajam ini masih dipegang erat oleh pelaku. Nah, ternyata begitu didorongkan kayu yang semacam gunting itu patah, dan ternyata si pelaku ini keluar dari dalam kamar posisi dan lari ke arah dapur. Nah pada saat lari ke arah dapur ternyata ada salah satu anggota Polsek itu Andre yang ternyata terjebak berlari ke arah dapur, dan ternyata ada 2 orang itu. Jadi ada si anggota Polsek dan satu lagi si pelaku. Puja, halo? Oke, terima kasih. Ya. Puja. Arif Adil dan Maria Ya, Asegaf. Puja, ini ada lokasi. singkat saja melalui Anda, apa sebetulnya latar belakang penyerangan anak terhadap ibunya ini? Ya. Melalui Anda saja. Ya. Apa latar belakang? Ya. Motifnya? Latar belakangnya motifnya adalah si korban ini sakit hati dengan ayah. diduga ayah ini pernah membakar kitab kepercayaan daripada korban atau daripada pelaku atau anak kandungnya, sehingga kedua orang tuanya ini bagi mereka setelah diinterogasi polisi halal untuk dibunuh. Demikian Maria Asegaf dan Arif Adil. Baik. Ya, terima kasih Puja Kusuma melaporkan langsung dari Musi Banyuasin. Coba nanti kita akan coba minta pandangan ya dari Ustadz Benri mengenai peristiwa ini, apalagi motif tadi dikatakan Sakit hati. sakit hati, padahal orang tua sih nggak mungkin mencela atau menghina anak kali ya, begitu ya kan, namanya orang tua kan sayang sama putranya kan. Itu begitu. dia, nanti kita coba minta pencerahan oleh Ustadz Benny. Tapi usai jeda ya Ustadz ya, sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami Ustadz Benri. Tadi laporan dari rekan kami bahwa motif atau latar belakang dari pembunuhan seorang anak kepada ibunya adalah karena faktor sakit hati. Padahal kita tahu ya bahwa Allah melarang seorang anak menyebut sekedar saja kepada orang tuanya. Ya. Mohon pencerahan ya Ustadz. Ya, ini satu pemahaman yang memang harus kita paham. Pertama, di dalam kehidupan bermasyarakat itu seringkali untuk berbuat baik orang tua itu masih pakai paradigma transaksional gitu ya, sehingga mereka merasa berbuat baik itu karena ada keuntungan yang diberikan ke orang tua. Misalnya ketika seringkali kita katakan kenapa berbuat baik sama ibu, karena ibu yang memberikan selama ini mengurus saya, ibu yang selama ini membantu saya ketika masih kecil. Ya, mereka berpikir berbuat baik itu dasarnya karena ibunya baik, ibunya melakukan kebaikan. Tetapi mereka lupa bahwa perintah Allah yang berkaitan dengan birrul walidain itu bukan karena itu. Tapi karena itu ayatnya dimulai dengan kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan. Jadi dasarnya adalah bahwa dasar pertama kita berbaik itu dasarnya kewajiban, menunjukkan bahwa ini erat hubungannya berbuat baik sama orang tua itu dengan akidah kita. Jadi prinsipnya bukan gini, bapak baik, bapak baik, aku baik. Bapak jahat, mama jahat, versi anak ya. Saya nggak suka, maka buat apa aku baik? Karena di masyarakat, khususnya anak-anak muda, dengan seiring dengan bertambahnya pengetahuan mereka sering menyerap informasi, apalagi belajar parenting dengan pemahaman yang salah. Ya, misalnya memahami ketika belajar parenting kan diungkap kesalahan-kesalahan orang tua.
Sehingga yang kepikiran adalah ini bapak gua nih ngaco nih. Ini mamah gua ngaco nih. Karena mereka ngaco, wajar dong gua jadi anak yang kurang ajar gitu. Nah inilah salah satu yang diluruskan bahwa dasar kita berbuat baik adalah karena tauhid kita kepada Allah. Jadi kalaupun orang tua kita tidak sesuai harapan kita, maka perintah Allah tetap berbuat baik seperti Ibrahim kepada kepada ayahnya Azhar yang dalam hal ini telah berbuat buruk, bahkan dalam hal ini kafir melawan Allah. Maka kalimat yang ucapkan Ibrahim kepada ayahnya dan surat Maryam adalah ya abati, wahai ayahku sayang, la ta'budu syaitan, inna syaitan akan larahmani asya, jangan kau ikutkan syaitan. Ini salah satu kenapa pembahasan mengenai birrul walidain ini harus dimulai dengan pembahasan mengenai kekuatan hubungan kita dengan Allah. Jadi hindari prinsip transaksional gitu, karena ada kalanya orang tua kita mungkin melakukan hal hilaf, tidak sesuai harapan kita, tidak memenuhi keinginan kita, maka tekankan dalam diri bahwa aku berbuat baik kepada orang tuaku itu karena perintah Allah. Kalaupun merasa bahwa orang tua tidak sesuai harapan, yang kita lakukan itu bagian dari namanya pahala yang dibuka besar. Karena ingat, semakin berat kita berbuat baik sama orang tua, semakin besar pahalanya, kata Nabi, innal izomal jaza, izomal bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Ketika kita sulit berbuat baik, bahkan senyum pada orang tua, tapi pahalanya mengalir deras. Seperti itu. Ya, dan Ustadz, masih terkait dengan kejadian di Musi Banyu Asin ini Ustadz, saya membayangkan begini, andaikan saja mungkin permasalahan ini bisa saja mungkin diselesaikan dengan cara berkomunikasi, namanya orang tua ke anak atau anak ke orang tua juga. Nah khusus untuk anak ke orang tua nih Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menggarisbesarkan begitu ya Ustadz ya. Boleh nggak sih Ustadz gitu misalnya ada ketidaksepakatan atau ketidakterimaan anak gitu dari bimbingan arahan orang tua, minta gitu loh dialog sama orang tua. Nah kadang-kadang ada niat seperti itu, kepikiran seperti itu, tapi karena kita dikungkung oleh nanti durhaka loh. Itu kan sudah kebijakan orang tua, nggak boleh itu diganggu gugat, nah gitu. Sebetulnya boleh nggak sih anak itu, ya Bu, ngobrol yuk sebentar, nih yang soal kemarin nih yang begini-begini, boleh nggak sih Ustadz? ya, sangat boleh, karena kan Islam justru menganjurkan konsepnya relasi ayah dan orang tua itu adalah dengan konsep dialog. Makanya di penghujung ayat soal Isra itu kata Allah, kalaupun dialog, fakullahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah perkataan yang karima. Di kata karim ini adalah kata-kata yang kita pilih betul-betul menjaga perasaan orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ingin berbicara sama orang tua untuk hal-hal yang kita tidak sukai, maka kita harus mempersiapkan misalnya kata-kata yang kita pilih itu kata-kata yang benar-benar tidak menyakiti perasaan mereka. Kan gini ya, kata-kata itu harus berupaya untuk kita sampai ke mereka, tapi tidak harus kita menyerang mereka. Bahasa yang dipilih itu bukan komunikasi benteng, tapi komunikasi jembatan. Kan ada dua jenis komunikasi. Kalau komunikasi benteng itu cenderung menyerang. Gara-gara papa nih, gara-gara mama nih, aku begini. Dan itu memang membuat akhirnya namanya orang tua disalahkan gini, dari sisi adab pun kita melanggar, dari sisi orang tua manapun diserang kayak gitu akan melawan. Tapi kalau kita ingin bicara dengan komunikasi jembatan, kita bisa pakai bahasa misalnya, mah boleh nggak aku bicara jujur, ya apa yang aku rasakan, dan mulai dengan kalimat maaf, karena kan maaf ini dalam terminologi komunikasi bukan menunjukkan sekedar kita salah, tapi ada ini bahasa yang disebut bahasa koneksitas, menunjukkan kita menjalin koneksi. Dengan maaf itu orang yang tadinya merasa tersinggung jadi reda, oh dia dalam hal ini ingin menjalin koneksi, dimulai dengan kalimat maaf. Maaf nih, boleh nggak saya bicara jujur? Kata maaf itu harus dimulai. Nah, tapi memang isu masalah anak bunuh ibu kandung ini memang saya lihat nggak sekedar isu tentang masalah komunikasi yang kurang antara anak orang tua. Memang ada isu lain yang kita harus menggalinya. Kalau tadi sempat disebutkan tentang bagaimana katanya dibakar kitabnya nggak sesuai dengan pemahaman. Ini salah satu yang memang harus benar-benar dicari tahu dengan dalil. Berarti kan ada pemahaman agama yang salah di sini ya. Mungkin sebagian orang belajar agama untuk kepuasan akal, lupa bahwa di antara tujuan kita beragama sebagaimana Nabi itu diutus yaitu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Memang belajar agama kalau tidak di pertama kali adab yang pertama kali dipelajari,
cuman akal saja yang menjadi asupan, dia tahu tapi justru tidak mempraktekkan. Makanya para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Makanya pendidikan agama itu sebenarnya dengan adab. Bagaimana kepada orang tua. Bahkan kitab Adabul Mufrad yang dikhususkan Imam Bukhari menjadikan adab-adab yang pertama kali itu kepada orang tua. Karena kata orang tua itu adalah, kalau sebagian ulama mengatakan, kalau sudah durhaka sama orang tua, itu benteng kita untuk durhaka sama Allah itu sangat kuat. Karena orang tua itu pembatasnya. Jadi setelah orang tua itu tidak ada lagi bisa ditakuti, yaitu langsung Allah yang diserang. Maka orang kalau sudah durhaka sama orang tua, biasanya sama Allah mudah sekali dia mengkhianati, seperti itu. Allah ya Pak. Nah kalau tadi kan itu dari anak ke orang tua, tapi jadi timbul pertanyaan juga nih Ustadz, bagaimana ya kemudian cara yang baik, cara yang bijak, cara yang ideal begitu ya orang tua kemudian mengarahkan anaknya agar tidak timbul memori yang membekas begitu di anak sehingga kemudian sakit hati bahkan hingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi Ustadz. Misalnya sebenarnya orang tua bisa melihat indikasi-indikasi ketidaksukaan anak itu dalam banyak hal ya. Misalnya kan ada teorinya namanya intimacy meter, derajat keakraban. Betapa ketika anak itu sudah mulai membuat jarak, itu sebenarnya sudah menjadi isyarat nih ada problem keakraban nih. Misalnya adalah ketika anak sudah malas berdua bersama orang tuanya, diajak jalan bareng malas gitu. Yang kedua, ketika anak itu mulai banyak diam, jarang ngomong ya. Makanya seringkali orang tua dalam tanda kutip tertipu ketika anak itu lebih banyak pasif gitu. Bahkan ada yang mengatakan anak saya introvert Ustadz. Nah dari kajian parenting sejatinya tidak ada anak introvert ke orang tua. Yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa gitu. Makanya introvert itu untuk dunia luar, anak yang tertutup itu sebenarnya menyimpan luka dan kecewa. Nah kalau orang dari sudut pandang orang tua, kalau anak sudah sering banyak ngomong, gak apa-apa, biasa aja. Itu sebenarnya ada apa-apa gitu yang harusnya kita bisa tahu apa, karena ada yang disebut parenting pain, luka pengasuhan yang kadang nggak kita sadari. Tapi saya ingin berempati dengan kejadian ini. Saya tidak ingin gara-gara ini akhirnya kita posisinya menyalahkan sang ibu, enggak ya. Kita ingin posisikan gini, ini mengambil hikmah dari semua kejadian sehingga kita tidak ingin posisi ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk kasus ini menjadi alasan memang ibunya yang salah kali anak sakit hati. No, tidak ada pembenaran atas setiap anak kurang ajar sama orang tuanya. Tapi kalau mengambil hikmah bahwa sebagai orang tua jika sudah ngelihat ada gejala nih anak menyimpan kegelisahan, kekhawatiran, kok mereka berjarak, maka harusnya segera upayakan untuk membangun kembali koneksi yang hilang. Tadi ciri-cirinya anak sudah mata tertutup, anak bahkan mata anak tidak berani menatap kita, melihat karena mata ini kan jendela jiwa, hati yang sudah tersakiti menyebabkan mata nggak berani menatap gitu. Seperti misalnya Nabi ketika disapa oleh Wahsy itu Nabi menjawab salam tapi nggak memandang wajah Wahsy karena masih secara manusiawi masih menyimpan rasa sakit hati ketika paman Hamzah dibunuh oleh Wahsy pada saat Wahsy belum masuk Islam gitu. Jadi mata itu juga kita lihat, termasuk juga telapak tangan. Orang tuh kalau udah malas salaman sama kita ditarik tangannya karena sensor tangan itu ada sensor tentang keakraban. Kalau udah malas salaman, tanda ada masalah ya. Kecuali kalau malas salaman ini karena ada syariat seperti para ustadz yang tidak menyentuh. Tapi minimal kalau orang akrab, ibu dan anak, ortu dan anak, ketika dia menarik tangan, itu problem yang harus kita miliki. Itu namanya intimacy meter, derajat keakraban yang bisa kita ukur.